Shalom, selamat Hari Paskah. Semoga kebangkitan Kristus menyinari setiap langkah perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah penyembahan, mari kita rendahkan hati dengan menyerahkan diri dengan bersatu teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1 sampai 3.
dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan kami, segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, karena Engkau telah mengalahkan dosa dan maut melalui kematian-Mu di kayu salib. Cahaya kebangkitan-Mu telah bersinar mengatasi alam maut, sehingga kami memiliki pengharapan yang hidup oleh karena kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami tidak takut lagi kepada maut, karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib, dari kematian kepada hidup yang kekal. Ya Tuhan, kuatkanlah kami, agar kami senantiasa mempersembahkan pujian dan ketaatan kami kepadamu, serta memuliakan Engkau dalam iman yang benar, sampai kami kelak diperkenankan masuk ke tempat yang Engkau sediakan bagi kami di sisi-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 194 ayat 1 sampai 2. Sebagai pendolan khotbah pada Paskah hari ini yang tertulis dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Marilah kita membaca secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memegang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih, duduk sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut.
Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus. Perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 46 ayat 1 sampai 2. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama satu minggu ini, banyak perbuatan kita yang sengaja maupun tidak sengaja, yang telah mendukakan hati sama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing.
Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 2 sampai 3. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 1. Galatia pasal 6 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 232 ayat 2 sampai 3.
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 210 ayat 1 sampai 3. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yang melampaui segala akal pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu menerima firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dalam perayaan besar kita, yaitu Pesta Paskah pada hari ini, diambil dari kitab Yesaya 25 ayat 6 sampai ayat 9. Kita membaca bersama-sama, saya dahulu dan diikuti oleh jemaat secara bergantian. Demikian firman Tuhan berkata kepada kita. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan menggoyahkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata,
Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah firman Tuhan. Kita semua, topik minggu kita hari ini yaitu bersukacita karena keselamatan. Betapa manusia banyak sekali di saat ini yang mengalami gangguan mental. Tidak bisa bersukacita. Karena banyak kali ketakutan-ketakutan di tengah-tengah dunia ini. Kalau dalam bacaan tadi, Maria Magdalena dan teman-temannya takut. Siapa nanti yang menggulingkan batu itu? Ketika kita berkunjung ke tempat kubur Yesus, belum dicoba sudah takut. Banyak yang seperti itu, takut gagal. Sehingga tidak berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Takut tidak dapat jodoh. Takut tidak dapat pekerjaan. Sehingga banyak dilakukan segala cara. Yang menyogok lah, yang mencari deking lah. Karena begitu banyak ketakutannya. Takut tidak bisa tampil seperti temannya. Maka dia pun berupaya supaya gayanya bisa sama dengan temannya. Akhirnya terbelit dengan pinjol. Banyak mahasiswa yang terbelit dengan pinjol. Bukan karena untuk membayar uang kuliah, tetapi karena apa? Karena gaya hidup. Tidak cukup diberikan orang tuanya uang, karena gaya hidupnya terlalu tinggi, terpaksa dia pinjam. Akhirnya stres, bunuh diri. Tidak hanya orang muda, tetapi juga orang tua. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi dasar sukacita kita? Bukanlah hal-hal yang lahiriah di dunia ini. Bukan karena kita ada uang. Kalau itu yang menjadi dasar sukacita kita, bisa kita stres ketika tidak datang kiriman dari orang tua kan, yang merantau. Bisa kita marah kalau tidak dipenuhi kebutuhannya. Kalau pekerjaan yang menjadi sukacita kita itu juga bisa hilang. Semua di dunia ini bisa berlalu. Tetapi keselamatan itulah yang menjadi sukacita kita. Bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Kita mengingat bagaimana dalam pesta Paskah hari ini bangsa Israel waktu merayakan Paskah. Paskah artinya Pesah, artinya lewat, melewatkan, menyelamatkan. Bagaimana mereka lewat kematian dengan tanda darah di tiap-tiap pintu rumah mereka, sebagaimana Tuhan katakan kepada mereka. Dan kematian itu berlalu, tidak mengena keluarga-keluarga Israel karena tanda darah anak domba. Tetapi bagi mereka yang tidak bertanda darah anak domba itu rumahnya, maka kematian anak sulung. Dan ratapan Ishak, ratapan tangis mengenai mereka, yaitu semua keluarga-keluarga Mesir. Kita semua itu sudah berlalu.
di mana kematian akibat dosa, upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan dengan peristiwa kebangkitan melewatkan kematian itu. Tidak lagi itu menjadi ending perjalanan kehidupan kita. Maka masa berkabung tadi sudah lewat, jangan takut lagi, kata Tuhan Yesus kepada Maria. Hei Maria, jangan takut. Maria Magdalena, jangan takut masa lalumu. Jangan takut karena kau melihat dirimu lemah. Jangan takut melihat mereka yang hebat-hebat. Kata Tuhan Yesus kepada Maria, jangan menangis. Mengapa engkau menangis, Ibu? Kata Tuhan Yesus, kita semua bersukacitalah karena keselamatan. Hidup orang percaya yang telah merayakan Paskah adalah ditandai dengan sukacita. Bukan sukacita yang dibuat-buat ya. Banyak orang membuat-buat sukacita. Kalau di depan orang dia senyum. Itu namanya apa? Itu namanya sandiwara. Kalau di depan orang dia baik, biar kelihatan keren, itu namanya pencitraan. Tetapi bagaimana bersukacita di dalam Tuhan? Kata Paulus, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kita semua, apa yang menjadi dasar kita bersukacita? Yang pertama dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemu. Inilah yang menjadi sukacita kita, bahwa Tuhan telah menyediakan pesta perjamuan dengan segala makanan yang lezat dan minuman yang manis. Untuk menggambarkan bagaimana berkat Tuhan itu sudah tersedia di dalam kehidupan kita, melalui keselamatan itu digambarkan seperti makanan yang lezat. Karya Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus itu seperti makanan yang lezat, yang melebihi segalanya. Bahwa apa yang disiapkan oleh Tuhan Yesus itu tidak ada pernah yang kurang. Kita semua menunjukkan pemeliharaan Tuhan yang kekal dalam kehidupan orang yang percaya. Kalau Yesus berkata, siapa yang makan dagingku dan minum darahku, mereka tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi, tetapi akan kenyang dan dipuaskan selama-lamanya. Betapa sempurnanya anugerah keselamatan yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita orang percaya. Oleh karena itu mengapa kita takut? Berita Paskah kepada kita, jangan takut, Ibu. Karena karya keselamatan yang dilakukan Allah kepada kita adalah karya yang sempurna. Bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan kita. Dan apa yang Tuhan berikan, berkat-berkat Tuhan itu adalah berkat yang berkelimpahan. Perjamuan Tuhan itu perjamuan yang berkelimpahan, tidak pernah kekurangan seperti perjamuan yang dilakukan orang, walaupun orang kaya bisa tidak diprediksi yang datang, bisa yang mereka berkekurangan, tidak makan. Itulah perjamuan manusia, padahal sudah ada panitianya.
Karena perjamuan manusia, pesta manusia adalah pesta yang tidak sempurna. Bisa terjadi di sana sakit hati. Tidak dipanggil namanya, seharusnya dia dapat jambar kan. Rupanya terlewatkan, sakit hati. Tetapi perjamuan Allah itu adalah perjamuan yang penuh dengan sukacita, kelimpahan. Apa yang dilakukan oleh Yesus, 5 roti 2 ikan bisa menjamu ribuan orang kan. Dan berkelimpahan. Begitulah berkat pemeliharaan Tuhan. Dalam kehidupan kita, Tuhan bisa menyiapkan semuanya, mengubahkan semuanya. Padang gurun pun bisa mendatangkan makanan, manna yang lezat. Dan air dari batu yang jernih. Kita semua, Tuhan menyediakan segala kebutuhan kehidupan orang yang percaya. Itulah yang menjadi iman kita, sukacita kita, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, Tuhan sudah siapkan bekal-bekal yang akan kita terima. Ketika kita ikut di dalam perjamuan itu. Tetapi kalau kita nggak ikut di dalam perjamuan itu, kita tidak mengecapnya kan gitu. Dan yang kedua dikatakan, mengapa kita bersuka cita? Karena keselamatan itu bahwa Tuhan telah mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa. Dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Telah dikoyakkan kain perkabungan. Biasanya kalau kain perkabungan dikenakan kepada orang yang mengalami kematian. Misalnya meninggal suaminya, dikasih tudung kepada dia untuk menunjukkan dia sedang berduka cita. Melalui karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam kebangkitannya itu, masa perkabungan itu sudah lewat. Maka kata Yesus kepada Maria, mengapa engkau menangis, Ibu? Jangan menangis lagi. Bahwa hidup ini bukanlah berduka. Walaupun putus pacar, jangan menangis kan gitu. Tuhan siapkan yang lain kan gitu kan adik-adik ya. Tidak masuk, ya tidak lulus perguruan tinggi yang kita tuju, ya jangan menangis kali ini. Tuhan sudah siapkan. Jangan terseduh-seduh. Tidak lolos pekerjaan hari ini, melamar ke sana kemari, aduh nggak lolos. Ada hari yang lebih baik lagi. Orang percaya melihat bahwa kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Karena apa? Karena kuasa Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan, ada sukacita. Tidak ada jalan yang buntu. Dia buka jalan di saat tiada jalan. Di dunia ini yang bisa ada jalan buntu. Di dunia ini yang bisa tidak ada jalan. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Maka bersukacitalah. Kain penutup tudung perkabungan itu sudah dikoyakkan. Kita semua, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kuasa Tuhan telah mengakhiri segala tangis, isak tangis manusia. Ia menyediakan maut, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Allah menghapus air mata dari segala muka. Allah menghapus air mata. Karena itu jangan habiskan kita, hidup kita hanya berduka. Walaupun pergumulan berat,
Tidak menghabiskan waktu untuk menangis walaupun ada kekecewaan. Tidak menghabiskan waktu untuk meratap walaupun kita disakiti, kan gitu. Kita bisa disakiti oleh teman kita. Tapi kita mengingat bahwa tangan Tuhan menghapus air mata daripada segala muka. Kita semua, maka wajah-wajah kita pun wajah-wajah yang bersinar lah, ya kan. Wajah-wajah yang cerah. Kesedihan ternyata bisa menimbulkan banyak penyakit. Bisa sakit leher, bisa sakit jantung, bisa sakit ginjal. Mungkin ada di sini yang sekolah kedokteran atau para medis. Ternyata banyak yang bisa ditimbulkan penyakit karena kesedihan-kesedihan yang tidak tertuntaskan. Kesedihan masa lalu. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita tidak sendirian dalam pergumulan hidup kita. Tangan Tuhan menghapus air mata dari segala muka. Jadi kalau muka yang sedih cepat tua kan gitu. Ya, karena sedih itu membuat cepat tua. Tapi kalau sukacita membuat wajah kita cerah. Semua beban ringan kan gitu. Siapa takut katanya. Semua beban ringan. Kalau dijalani dengan penuh sukacita. Banyak tugas-tugas di sekolah pun ringan. Karena apa? Dinikmati dengan sukacita. Tidak ada uang pun jalan kaki ke gereja ringan kan gitu. Karena dinikmati dengan sukacita. Tapi kalau dengan tidak sukacita, sekalipun kita naik mobil, selalu mengeluh. Ya. Kenapa? Karena tidak dinikmati dengan sukacita. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan lagi yang berikut bahwa aib umat akan dijauhkan. Betapa Tuhan menjaga langkah-langkah kehidupan kita. Sehingga kita tidak dipermalukan oleh dunia ini. Kita bekerja di dalam Tuhan, maka kita tidak akan pernah dipermalukan. Kita dijaga dari segala hal-hal yang menjerat kehidupan kita. Tuhan pengawal kita. Sehingga tidak ada satupun yang bisa mempermalukan kita, membuat aib kita. Bagaimana Tuhan menjaga kehidupan kita untuk tetap bersih di dalam setiap langkah-langkah kita. Dan dikatakan sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Kita percaya bukan kepada Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, yang bisa mengubahkan segalanya, yang bisa menghapus air mata kita, yang bisa menyediakan segala sesuatu kebutuhan kita, yang selalu ada di tengah-tengah kita. Itulah yang menjadi sukacita kita, pengharapan kita dalam perayaan Paskah saat ini, bahwa keselamatan Tuhan itu adalah karya yang sempurna. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas lawatan Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari maut melalui kuasa kebangkitan Yesus. Sehingga kami percaya bahwa kehidupan kami tidaklah berakhir pada maut, kehancuran, tapi Tuhan mengubahkan pada kemenangan. Kami percaya bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatu dalam perjalanan kehidupan kami yang kami butuhkan
melebihi dari apa yang kami pikirkan. Tuhan mengakhiri segala perkabungan kami. Biarlah segala duka cita pergumulan kami percaya tangan Tuhan ada menghapus setiap air mata kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan atas karya keselamatan-Mu. Kami melihat ada hari yang baru. Kami melihat ada kekuatan yang senantiasa mendampingi kehidupan kami. Berkati kami agar dalam perjalanan kami jauh dari segala aib, noda yang mempermalukan kami. Karena Tuhan menjaga langkah-langkah kami. Biarlah setiap orang yang percaya kepadamu akan senantiasa diisi oleh sukacita yang berkelimpahan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, kami berdoa kepadamu. Amin. Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 15. Demikianlah bunyinya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sekarang kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat 2 tambah 6.
Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.